أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pendengar, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa kembali belajar agama, menguatkan akidah kita, menguatkan iman kita. Karena kalau kuat iman kita kepada Allah, insyaallah imun kita akan kuat juga. Kenapa? Karena kita akan dituntut takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut hanya kepada Allah, segala-galanya takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu menakut-nakutinya. Maka di sini pentingnya iman kita diperbaiki. Musim bencana, musim musibah, iman kita yang perlu dikuatkan para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan penyakit orang terdahulu, enggak ada apa-apanya corona ini. Ya, taun yang ada di Syam itu lebih mengerikan itu para jamaah. Ya, dan itu dikatakan taun. Kalau kita ini wabah namanya, tidak semua wabah taun. Kalau taun yang menimpa para sahabat, taun Imwas, lebih mengerikan. Dan di saat itu kedokteran belum sehebat sekarang. Maka oleh karena itu, betapa pentingnya akidah kita terus kita perbaiki. Sehingga apa? Akan ringan kita berbagai macam ujian dan cobaan. Jangan sampai gara-gara penyakit segala-galanya enggak. Ya. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang belajar tauhid, di sini kita pakai tauhid itu para jamaah. Jangan lebih takut kepada penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya. Maka oleh karena itu, ya, jangan menjadi momok hal yang mengerikan, menakutkan, yang penyakit kalau orang meninggal dunia dia takdirkan dengan sebab itu, insya Allah ketika dia sabar dia syahid insya Allah. Tapi ini loh akidah ini, kalau kita tidak bertauhid, dalam mati dalam keadaan kena wabah, apa yang kita dapatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini akan kita ambil bab baru di dalam kitab Tauhid. Babu ma jaa anna al-ghulu fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh.
sehingga dijadikan berhala, sehingga dijadikan patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita pelajari. Dan tema yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama ini, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan syirarun nas, manusia paling jelek, manusia paling buruk. Sebutkan Haji Fuad yang pertama, siapa manusia paling buruk? Tuan Pion. Dengan si bedait kanca jelo kiamat, yang bertemu dengan hari kiamat dia masih hidup. Satu. Yang kedua, amak kamah. Apa? Orang yang menyembah kuburan. Bahasa saya kan ini. Ama khairul halki, lendang nangka. Mbak Hasan cepak tadi. Ka Aceh ka. Apa? Ahsanta. Walladzina ittakhadhul qubura masajid, yang membuat masjid ya, atau menjadikan masjid sebagai apa? Kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Walladzina ittakhadhul qubura masajid, kuburan-kuburan dijadikan masjid atau membangun masjid di atas pekuburan. Karena makna dari menjadikan kuburan masjid dua. Pertama, ibadah sebagaimana ibadah di masjid. Yang kedua, memang di atas kuburnya buat apa? Masjid, bangunan masjid. Barakallahu fikum. Baik, sekarang akan kita ambil para hadirin. Rawa Malik fil Muwatta. Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa demikian? Ishtadda ghadabullah, amat dahsyat murkanya Allah. Beli gati gedakna Allah azza wa jalla, gedak gati Allah azza wa jalla. Allah sangat murka, Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah. Kepada siapa? Ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, terhadap kaum yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Amat besar, amat dahsyat murka Allah kepada orang-orang yang menjadikan kubur nabinya sebagai apa? Masjid. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad
demikian juga Imam Malik, demikian juga Abdul Razzaq, demikian juga Ibnu Abi Syaibah. Dan sanad hasan ini atau sanad hadis ini hasan, sanadnya adalah hasan. Tayyib. Munasabatu al-bab li kitab at-tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid? Gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh sehingga menjadikannya berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-musannif rahimahullahu taala pada bab sebelumnya memperingatkan kita bahaya gulu terhadap orang-orang saleh. Jadi orangnya gulu kepada orang saleh. Pada bab ini dijelaskan ya bahwasanya gulu terhadap kubur. Kalau bab sebelumnya gulu terhadap orang saleh. Kalau sekarang gulu terhadap kuburannya, berlebih-lebihan terhadap kuburannya. Wasilatun ila syirki, jalan menuju syirik. Langan tetiba syirik, ya ngatong ita tiba syirik. Ini jalan membawa kita kepada kesyirikan yang menentang tauhid. Apa syiriknya? Menyembah orang mati. Apa jalannya, sarananya? Mengagungkan kuburannya. Sebagaimana juga bab ini dibawakan, al-musannif ingin at-tahdzir, peringatan supaya jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh maupun para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, munasabatul bab, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua, annal ghulu fil qubur ya'ulu bin nas ila ibadatiha. Berlebih-lebihan terhadap kuburan itu, ini akibatnya orang akan menyembah kubur nanti. Bagaimana ghulu terhadap kubur? Satu, dipakaikan semen, dipakaikan batu bata. Lama kelamaan naik pakai apa? Keramik. Lama kelamaan pakai apa? Granit. Lama kelamaan pakai apa? Marmer. Lama kelamaan mungkin pakai emas. Tidak menutup kemungkinan setan itu memang berusaha seperti itu para jemaah. Dan setan itu tidak mungkin menjerumuskan kita sekaligus, enggak. Sedikit demi sedikit sabar setan itu. Kita saja yang kurang sabar. Kalau setan sabar, sebagaimana sabarnya menggoda kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam para jamaah. Yang ketiga, idza ubidat, kubur itu kalau mulai disembah, diberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah, minta di sana, wudu di sana, bejarub, seraupan, kalau sudah disembah kuburan itu, summiyat authanan, dinamakanlah kubur itu jadi berhala. Jadi kalau diberikan kekhususan Allah kepada makhluk apapun, maka itu namanya menyembahnya dan menjadikannya sebagai apa? Wathan, berhala. Keris misalkan, Kristen ya.
kurang sehat nah tahurun insyaallah syafahullah. Keris kan kita pakai perang. Kalau nggak ada musim perang mungkin kita pakai gecok nangka apa. Ya. Tapi sekarang keris ini dianggap apa? Keramat. Ya, dan yang lainnya. Dia bisa berbuat di alam ini. Musim bale silo, bale julat, api dipakai nolak api. Hei, semua nunjuk ke apinya. Ndeknya pada api no. Ya, nggak dipadamkan apinya, tapi apa? Kadune nangane dok. Pemadam kebakaran jalalah nih mudi. Ya jangan nih dong. Subhanallah para jamaah. Tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau tahun 1999. Ya. Terjadi kebakaran besar di Surabaya. Ya. Masya Allah orang-orang ini kerisnya semua keluar. Enggak ada yang madamin api. Keris semua. Ya Allah. Nah, apapun makhluk ini kalau diibadahi, diberikan hak-hak Allah, kekhususan Allah, itu namanya berhala. Meskipun kubur orang soleh, karena yang namanya wasan itu kullu ma'ubida min dunillah, apapun yang disembah selain Allah, kuburankah, batukah, pepohonankah, apa saja itu namanya apa? Berhala. Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan di dalam bab ini dalil yang pertama yang artinya adalah khafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut umatnya ini jatuh ya pada kuburannya. Apa yang terjadi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam takut terjadi pada kuburannya seperti apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi Nasrani terhadap kubur-kubur nabi mereka. Apa itu? Minal ghulu fiha. Yang mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ghulu terhadap kubur nabi mereka. Sebagaimana sudah kita sebutkan tentang kisah Ummu Salamah yang melihat gereja di Ethiopia, nama gerejanya Maria. Ya, maka banyak gereja namanya gereja Bunda Maria. Di sana dilihat apa? Tasawir, gambar-gambar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihim rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu kalau ada orang-orang solehnya meninggal dunia, dibangunkan masjid di atas kuburan. Dan ini bentuk ghulu terhadap kuburan, membuatkan kuburan itu masjid. Ya, kan dulu rata-rata orang-orang alim itu punya santren, punya apa? Musalla, masjid kecil lah di rumahnya, di sana dia ngajar. Nah akhirnya apa? Begitu meninggal, murid-muridnya nguburkan dia di sana. Nah, ini hati-hati, kita tidak sadar kalau ini adalah kita mencontoh apa yang dicontoh oleh orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi SAW khawatir akan umatnya terjadi pada mereka sikap gulu terhadap kuburan Nabi, sebagaimana gulunya Yahudi Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, yang akibatnya kubur itu dijadikan berhala. Pihaknya jadi apa Pak? Patung.
faraghiba ila rabbih alla yaj'ala qabrahu kadzalik. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Karena ini dia para jamaah, tatkala segala upaya sudah kita lakukan, jangan lupa upaya yang paling hebat kembali kepada siapa? Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan jaga kita para jamaah hatta sudah kita meninggal dunia. Contohnya kubur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah. Dijadikanlah negara tauhid yang berkuasa atau orang-orang bertauhid yang berkuasa di negeri Hijaz, Makkah dan Madinah. Maka lihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa melakukan praktek syirik di sana para jamaah. Andai kata ada mungkin dari jauh-jauh, tapi di sana tetap dijaga. Nah demikian pula kita ini, ya kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah jaga keturunanku, jaga diriku dan keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala, jangan sampai kami berbuat bid'ah, jangan sampai kami berbuat syirik, sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku beserta keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ini para jamaah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa sebabnya sangat besar murka Allah, laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani, karena sikap mereka gulu terhadap kubur para nabi yang dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya mereka jatuh dalam syirik besar yang merusak dan melawan tauhid. Jadi sikap gulu melampaui batas terhadap kubur para nabi, orang-orang saleh ini, orang belakangan ini hanya mencontoh para jemaah. Kita nurut-nurutang, lagu salah turut dah. Kita ikut-ikutan, tapi yang kita ikuti salah. Seharusnya yang kita ikuti fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Itu sepantasnya, tetapi ternyata lebih mudah mengikuti orang-orang yang salah. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ya kita kembali kepada kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan serta daya upaya kita kecuali dengan Allah azza wa jalla. Maka di saat kita tidak bisa berharap manusia ini akan tetap memegang ajaran tersebut, maka berdoalah kepada Allah, Allah azza wa jalla jaga mereka supaya bisa mereka itu tetap memegang ajaran tersebut. Berdoa. Munasabatul hadits lil bab. Adapun hubungan hadis ini, keserasian hadis ini dengan bab bahwasanya ghulu terhadap kuburnya orang-orang saleh sehingga menjadikannya berhala yang disembah selain Allah azza wa jalla. Ya, annal ghuluwa fil qubur, berlebih-lebihan terhadap kuburan sehingga dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu sarana kesyirikan, salah satu jalan menuju syirik,
yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gulu terhadap kuburan berakibat kepada penyembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan tentu bukan saja gulu terhadap kuburan, gulu kepada siapapun para jamaah, berlebih-lebihan terhadap siapapun, ini akibatnya seperti itu, ujungnya nanti akan disembah. Ya ampun, dia kanggo gulu no, tidak boleh. Ya, gulu kepada ustaz tidak boleh, gulu kepada orang alim tidak boleh. Kalau kepada yang hebat-hebat enggak boleh, apalagi yang tidak hebat. Kalau kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, apalagi bukan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kuburan bisa jadi berhala. Bukan saja berhala itu kayu yang dibentuk jadi patung, bukan saja berhala itu batu yang dibentuk menjadi patung, tapi kubur pun kalau disembah, diberikan kekhususan Allah, kubur itu juga bisa jadi apa? Berhala. Yaran patung nu ini para jamaah. Jadi kubur no engkau tak berlebih-lebihan jadi patung ya. Ngombe angkunan jauh dia kocor kuning. Wah ada jauh ya ketua ajiang ya, jauh ule siram ke kembang lebale. Siram motor no atina beranak. Ya, siram dah pade no luwe kerempung na beli rempung na. Yang sakit supaya sehat, syarat ini katanya. Ya, mbak buhur ini, intapas sabab, intapas musabbab, syarat masyrut. La ilaha illallah. Ini bacaan lain deh. Ya, ampun dengan du kayu kelor non deh. Ya, wah. Ya, intapas syarat, intapal masyrut, sabab musabbab. Kelor terus kadu ngobatin dengan. Kelor itu adalah memang obat tabuhur. Timan dulu baca yang usul fikih baca yang deh no. Coba usul fikih baca yang ini jadi jampi. La ilaha illallah. Ya, intapas sabab, intapal musabbab, syarat masyrut. Ini usul fikih pembahasan ini. Murah kelor ini obat tabuhur. Dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai asbab tabi'iyah. Ya, moringa bahasa manunya. Ya, moringa. Memang ini lagi ngetren di Jepang. Ini ya kelor. Bahkan peneliti-peneliti Indonesia ya untuk apa namanya antisipasi corona ini termasuk yang bagus itu apa? Daun kelor. Makan kelor para jamaah. Ya, deluwe ngonsumsi kelor. No, timan ditulang baca yang usul fikih na buhur. Ya, intapas syarat, intapal masyrub, sabab musabbab ini. La ilaha illallah. Ya. Jadi ingat, sebab ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam penelitian ilmu kedokteran bawa kocor ke kubur kemudian pulang bawa airnya itu sebab mobil menjadi beranak, jadi dua, jadi tiga. Nah, baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa di sini, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai yang namanya berhala itu bukan saja kayu, bukan saja patung, tapi yang namanya berhala itu apapun yang disembah
selain Allah Azza wa Jalla. Mata air bisa jadi berhala. Otak kok bisa jadi berhala. Tiap tahun diritual. Apapun yang diberikan kekhususan Allah kepada makhluk, maka itu namanya menjadikan sebagai berhala. Baik. Bayyana dzalika biqauli ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau menjelaskan bagaimana bentuk orang menjadikan kubur itu sebagai sesembahan selain sebagai berhala, yaitu dengan menjadikan kuburan masjid, dan itu bentuk gulu. Maka para hadirin, enggak bersatu dalam Islam antara kubur dengan apa? Masjid. Dan tidak ada dalil dengan Masjid Nabawi, enggak ada dalil. Kenapa? Kubur Nabi tetap kubur Nabi masjid Sa'isan masjid Nabi Islam Karim. Kami dalam hijrah tidak hidup itu masjid fa ambil annal biya kabar hanya kuwi ta ngantuk jadi teat ya bro nih. Tidak ada para jamaah yang dikenal kuburnya dengan pasti kecuali kuburnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada disebutkan di Palestina, ya bifadlillah 2 kali kita ke sana, travel tuh kita ke kubur Nabi Yunus katanya. Kita ke kubur Nabi ini, kita ke kubur Nabi ini. Banyak sekali disebut kubur di sana. Termasuk apa? Kuburnya Ibrahim Al-Khalil katanya. Ada kotanya ya, Kota Al-Khalil. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, iya Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia itu dikuburkan di Khalil, tetapi tidak pasti ya di masjid tersebut tempatnya, tidak pasti. Nah, selain daripada itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, tidak bisa dibuktikan secara fakta yang kuat keberadaan kubur para nabi. Dan ini tentunya punya hikmah tersendiri para jamaah. Agar apa? Jangan sampai orang menjadikannya sebagai berhala. Hanya satu kubur tok. Subhanallah. Sekiranya para jamaah, kalau benar kubur-kubur itu di negara-negara tersebut, bagaimana ngerinya kesyirikan di muka bumi ini para jamaah. Seperti itu saja sudah luar biasa. Padahal tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya satu yang terjaga nih pada jemaah di negeri Makkah ini. Orang tidak bisa untuk leluasa berbuat apa? Kesyirikan maupun berbuat bid'ah di sana. Allah Azza wa Jalla punya cara sudah para hadirin. Waduh, kalau negara-negara lain itu luar biasa. Tidak usah kubur Nabi, kubur yang dikatakan wali saja sudah mengerikan. Apalagi benar kubur Nabi. Ya. Apalagi benar kubur Nabi. Dan bagaimana sekiranya kubur Nabi itu bukan di negara tauhid, ngumbe angkuna. Coba. Bagaimana kalau kubur Nabi Muhammad SAW bukan di negara tauhid? Bagaimana coba? Nah, ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Maka lihat sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ketika di dalam satu daerah peperangan, ya, ditemukanlah keranda jenazah beserta jenazahnya. Lalu dia bertanya, apa ini? Katanya, ini kubur, ini adalah jenazah. Kalau kekeringan kita keluarkan dia, kita istisqa dengan jenazah ini, katanya. Disebutkan adalah jenazahnya Nabi Allah Daniel. Maka akhirnya Pak Umar radhiyallahu anhu punya keputusan, galikan sekian puluh kubur dan gali dia malam hari atau tanam dia malam hari. Setelah itu ratakan semuanya, jangan ada yang naik, sehingga apa? Orang dibuat bingung mana kuburnya ini. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, jadi sekali lagi faedah yang pertama, gulu terhadap kubur para nabi itu akan mengakibatkan kubur itu dijadikan sebagai apa? Berhala yang disembah. Faedah yang kedua, anna minal ghulu fil qubur ittikhadzaha masajid. Di antara bentuk ghulu terhadap kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini bentuk ghulu. Oh, tapi kan kita tidak ada niat. Bukan masalah niatnya, pegawai anu salah. Niat ini bareh kemudian setan nu ngedah kita. Cara kita yang salah, menjadikan masjid atau meletakkan masjid di atas kuburan. Jadi bukan masalah niat ini para jamaah. Karena kita ini banyak sekali amalan salah. Yang penting apa? Niat. Nyiwa periri niat. Kan kita bersedekah no? Bukan masalah niatnya. Caranya yang salah nih para jamaah. Ya, urusan niat itu antara sida dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa ngorek niat orang. Tapi yang kita lihat pekerjaan ini, yang kumpul-kumpul dan membuat makanan di tempat kematian, itu termasuk niat. Jelas keudir. Oh ya. Jadi kita katakan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anna minal ghulu, termasuk ghulu terhadap kuburan itu ittikhadzaha masajid, menjadikannya sebagai masjid. Dan sudah kita sebutkan tadi, menjadikannya sebagai masjid, satu, membangun masjid. Dua, beribadah sebagaimana ibadah di masjid. Wa hadza yuaddi ila syirk. Menjadikan kuburan itu sebagai masjid ini akan membawa kepada kesyirikan. Mungkin zaman orang masih paham tauhid belum, tapi nanti generasi belakangan. Generasi belakangan. Ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana syaitan berhasil ketika generasi, ya, orang-orang atau pengikut orang-orang soleh itu belum menyembah gambarnya, fotonya, patungnya, tetapi generasi berikutnya yang menyembah. Padahal mereka itu sangat dekat dengan zaman tauhid. 1000 tahun tauhid. Lalu kaum Nabi Nuh, mereka mulai ghulu terhadap as-salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Yang ketiga, itsbatu ittisafillah subhanahu wa ta'ala bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalih. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersifat marah, atau dia punya sifat marah. Dan ini dikatakan sifat fi'liyah. Apa arti sifat fi'liyah? Kapan Allah mau marah, Allah marah. Bagaimana cara Allah marah? Bergantung kepada kehendaknya. Wajib kita imani Allah Azza wa Jalla marah. Wajib kita imani Allah Azza wa Jalla ridha. Wajib kita imani Allah Azza wa Jalla tertawa. Tentunya semuanya itu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi
bergantung kepada atau yang layak dengan kebesarannya subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla di sini siapa? Orang-orang yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Dan ingat, kalau kubur Nabi saja yang hebat tidak boleh, apalagi kuburan yang bukan para nabi. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, satu dalil cukup. Mudah-mudahan ini bisa kita pegang dan bisa memperbaharui iman kita dan bisa menguatkan akidah kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Allahu akbar, Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kuburan ayah saya di makam pahlawan Ustaz, karena dia pensiunan veteran perang. Bagaimana tuh Ustaz, karena kuburannya di semen, apakah harus dipindahkan Ustaz? Kita katakan kaidah merubah kemungkaran, jangan sampai muncul kemungkaran yang lebih besar. Kalau sampai muncul kemungkaran yang lebih besar, maka haram hukumnya merubah kemungkaran tersebut. Biarkan. Ya, tapi justru ya terbalik, banyak yang berubah dengan merubah tersebut, berubah kepada lebih baik, maka silahkan diperbaiki, tidak usah dipindahkan, tidak usah ada
semennya, tidak usah ada temboknya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah yang menjalin jari jemarinya karena ia sudah berada dalam salat. Penjelasannya bagaimana? Enggak boleh seperti ini. Kalau sudah wudu berangkat ke masjid enggak boleh seperti ini. Adapun selesai salat boleh, tapi sebelum salat tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika di sebuah masjid yang di sekelilingnya kuburan? Ya pindah masjidnya. Ya hanya itu hukumnya. Ya kalau mau ibadahnya selamat, karena Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan salat menghadap kuburan. Apa kata para ulama? Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Wan nahyu yaqtadi tahrim, larangan ini menunjukkan haram. Kemudian wan nahyu yaqtadil fasad, larangan ini menunjukkan rusaknya ibadah kita di sana. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada anak kecil supaya cinta kepada masjid? Kita katakan ya sebagai pendorong mungkin, tetapi kita katakan tidak mendidiknya terus-menerus seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Perintah dia. Dan tentu anak itu melihat contoh dari orang tuanya. Orang tuanya semangat ke masjid, insyaallah anaknya pun akan ikut semangat. Dan lebih hebat lagi ketika kita janjikan dia pahala. Jangan janjikan dia uang. Nanti habis uangnya enggak mau. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dilaknat? Ini kan hanya bahasa kita. Ya, murka bisa artinya dimarahi. Mal'un dilaknat, dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Yahudi maghdub. Kenapa maghdub? Mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah benar kakek Nabi dari Yaman asal muasalnya? Orang Arab itu memang asalnya dari Yaman para jemaah. Aslul Arab, asal Arab itu dari mana ya? Yaman. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dia bukan orang Arab. Dia putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia ke Mekah diperintah oleh Allah azza wa jalla dengan takdir yang dikehendaki sehingga lahir darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, bayi yang masih merah beserta ibunya Hajar, biwadin ghairi dzi zar'in, sebagaimana dalam surat Ibrahim, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada juga air, tidak ada kawan. Ya. Lalu ketika 7 putaran bolak-balik di Safa Marwah, ibunda Ismail itu Hajar, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam atau malaikat menggali apa? Zam-zam di bawahnya Ismail. Maka ibunda Ismail mengatakan zim dengan bahasanya kumpul. Andai kata dibiarkan, tidak dikatakan kumpul, niscaya itu akan menjadi lautan atau akan menjadi apa? Bendungan, danau itu Mekah itu para jemaah. Tapi ibunda Ismail mengatakan zim. Ya, kumpul bahasanya dia. Nah, lewatlah Jurhum, kabilah Yamaniyah. Dilihat ada burung keliling, oh ini pasti ada air. Ya, datanglah ke sana, ditemukanlah Ismail yang mulai besar dewa ya. Nah, Ismail atau ditemukanlah ibunya Hajar. Lalu adab mereka, kami ini minta izin, ya, bisakah kami ngambil air dari mata airmu? Oh ya, tapi kami yang punya, engkau hanya numpang saja, katanya. Akhirnya apa? Kumpullah ya beranak pinak kabilah ini, besar Ismail, dinikahkanlah dengan Ismail anak perempuan mereka. Nah, lahirlah keturunan. Ismail belajar bahasa Arab kepada mereka,
dan dia pun lebih fasih dari orang Arab jadinya. Maka Arab itu ada dua, Arabul Aribah wa Arabul Musta'ribah. Arab asli, kemudian ya perkawinan persilangan, dan dia menjadi Arab dengan bahasa. Lihat Mesir, Maroko, Libya, Mauritania, itu semuanya daerah apa? Afrika itu para jemaah. Subhanallah, ini kehebatan Islam. Amr bin As masuk ke Mesir, ditaklukkan Mesir para jemaah. Bahasa mereka berubah semuanya, bahasa Arab semuanya. Sehingga mereka dikatakan apa? Arab. Ya, tapi kalau melihat dari nasab, asal Arab itu itulah dia ya Yaman itu. Wallahu taala ala wa alam. Saya pernah melihat di medsos kuburan Imam Syafi'i dihias. Apa betul? Betul. Tetapi itu kan perbuatan salah. Ya, perbuatan salah. Bahkan lihat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia membawakan di antara kabair dosa besar itulah dia membangun kuburan. Maka dia menawarkan yang pertama kali kita hancurkan adalah kuburannya Imam Syafi'i rahimahullah taala di Qurafah di Mesir. Ya. Maka kita katakan bahwasanya perbuatan manusia itu bukan menjadi dalil. Yang menjadi dalil itulah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah sunat dulu digabungkan dengan qabliyah? Tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bayi perempuan dicukur juga sebagaimana laki-laki? Iya. Ya, hukum asalnya disamakan laki dengan perempuan. Yang tidak boleh perempuan itu cukur ketika dia berhaji atau berumrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqun wa innama 'alaihinna taqsir." Wanita itu tidak wajib gundul, yang wajib dilakukan adalah taksir, hanya memendekkan ujung rambut mereka di saat mereka tahallul. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan? Abu Hur. Kali kali. Kete bejulu. Tendengar apalan deh nih. Ternyata ada ijazah nang kene. Kah. Mulai yang apa? Wa af'alullah. Bukan wa af'alullah. Lullah. Wa af'alul ibadi. Enggak ada? Hiya khalqullah. Wa kasbun minal ibad. Ini juga masih sepertinya Al-Imam At-Tahawi ruan ini. Lanjutan ini deh. Iya, wah. Wa af'alul ibadi hiya khalqullah. Perbuatan kita ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang takdir ini. Ya. Wa af'alul ibad, perbuatan hamba itu khalqullah, ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya. Kemudian wal kasbu hiya fi'luhum. Ya, wal kasbu wal kasbu minal ibad. Adapun usaha itu praktiknya itu dari hamba. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan kita, lagu itang gawe iya. Ya, Allah yang menciptakannya, yang mengerjakannya siapa ki? Karena kita yang mengerjakannya, itulah sebabnya kalau perbuatan baik kita dikasih pahala, kalau perbuatan buruk kita dikasih dosa. Karena apa? Karena yang berbuat itu siapa? Kita. Wallahu taala ala wa alam. Ri, ketik ya.
Kakak saya sudah lama menderita penyakit dan penyakitnya begitu parah. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kakak saya supaya dia selalu bersabar. Pertama kita doakan dia syafahullah syifaan ajila la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian yang kedua, Allah ya menguji dia, menguji ya sekaligus Allah Azza wa Jalla mencintai dia. Maka oleh karena itu di sini pentingnya yang mendampinginya orang-orang baik supaya bisa memberikannya nasihat. Allah taala ala wa alam. Di saat kita mendirikan salat, apakah kita diwajibkan membaca atau melafazkan niat salat? Wajib tidak, sunnah juga tidak, tapi bid'ah. Ya. Kenapa? Sepakat para ulama niat itu di hati, bukan niat itu di lisan. Ya, Allah taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.